Kalau saudara dalam situasi yang sulit sudah kehilangan pengharapan, saudara menjadi makhluk yang paling berbahaya di dunia ini. Saya masih ingat saudara, ketika kita sedang dihadapkan dengan kesulitan, belum apa-apa sudah hilang harapan, saudara tidak punya kekuatan, ketabahan. Saya mendengar banyak orang yang kena kanker, dan pada waktu mendengar dirinya kena kanker kemudian harus menjalani terapi, banyak yang tidak bertahan, bukan karena kankernya, bukan karena sel atau tumornya. Yang membuat mereka tidak tahan ialah belum apa-apa sudah putus asa, belum apa-apa sudah bilang mati aku, belum apa-apa sudah bilang habis riwayatku, belum apa-apa sudah mengatakan paling tidak akan bisa, yang namanya kanker, mati aku. Nah, orang yang belum apa-apa sudah putus asa, tidak ada harapan, saudara sedang membahayakan kehidupan saudara, kehidupan jiwa saudara, kehidupan rohani saudara, kehidupan, bahkan kehidupan raga saudara. Saudara, saya tidak tahu situasi saudara. Saya tahu Yesus pernah mengatakan, atau Rasul Petrus di dalam suratnya pernah mengutip ini. Terpujilah Allah Bapa kita, yang karena rahmatnya telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus hidup, maka seyogianya harapanmu ikut hidup. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah keluar dari kuburnya dan dia hidup, apalagi dia naik ke surga dan berjanji untuk datang menjemput saudara, seharusnya tidak ada istilah putus harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup saudara-saudara. Dia hidup. Amin. Saya masih ingat Bapak William Gather dengan istrinya Ibu Gloria yang baru saja tamat dari sekolah Alkitab. Tahun 60-an Amerika mengalami resesi, pekerjaan sulit, banyak orang kena PHK, barang-barang mahal, mungkin seperti sekarang ini. Situasi hidup sangat sulit. Hamba Tuhan ini baru tamat dari sekolah Alkitab, belum banyak undangan pelayanan, belum banyak persembahan kasih, belum banyak income yang dia terima. Dalam situasi yang sulit itu saudara-saudara, istrinya hamil. Dan terus terang istrinya was-was dengan kehamilan. Tiap malam sambil pegang perutnya, Ibu Gloria bilang, nanti bagaimana ongkos dokternya, nanti bagaimana biaya susu formulanya, nanti bagaimana biaya sekolah anak ini, nanti bagaimana beli popoknya, aduh bagaimana. Saudara-saudara, coba bayangkan kalau engkau sebagai suami dan setiap malam istrimu selalu mengeluh, pesimis menatap hari esok, negatif dengan keadaan. Nanti bagaimana Pak? Nanti kalau anak kita lahir bagaimana membiayai hidupnya? Nanti ongkos dokternya bagaimana? Biaya rumah sakitnya bagaimana? Kalau saudara menjadi istrinya, menjadi suaminya Ibu Gloria Gather, mungkin saudara akan mengatakan, iya bagaimana? Bagaimana ya nanti ya? Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak William Gather, dia ambil kertas, ambil pensil, masuk dalam kamar, berdoa, kemudian minta urapan Roh Kudus. Tuhan datang dengan urapannya. Dia menulis sebuah puisi yang akhirnya jadi lagu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dia mati ganti dosaku. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Because he live, I can face tomorrow. Dia hidup saudara. Yesus hidup. Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dia hidup. Tidak ada alasan untuk kehilangan pengharapan. Tidak ada alasan untuk kehilangan keyakinan. Tidak ada alasan untuk kita bermuram durja oleh karena kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Waspadai yang namanya depresi, stres, kecewa dalam hidup saudara.